Mari berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, bimbinglah hati kami dan pikiran kami yang kotor ini, bersihkanlah kami. Firman-Mu mengajar kami untuk menjadi pelayan yang lebih sungguh. Amin. Tinggallah di sini. Siapa sih yang punya mimpi untuk bekerja sebagai pelayan? Yang ada mimpi untuk mempunyai banyak pelayan yang melayani kita. Simon, bangun. Siapa sih orang tua yang mendambakan anaknya menjadi pelayan bagi orang lain? 1 jam saja kalian tidak dapat berjaga-jaga dengan aku. Yang ada orang tua mendambakan anaknya menjadi pemimpin atas orang lain. Supaya kalian tidak mengalami cobaan. Siapa yang disebut sebagai pelayan? Kalian benar Siapa yang suka disebut sebagai tabiat manusia. pelayan? Ada sih Apa kalau boleh orang yang suka disebut pelayan masyarakat, pelayan gerejawi, hamba Tuhan. Tapi itu branding supaya citranya terbangun sebagai orang yang mulia. Kenyataannya, ia tetap bos, tukang perintah. Apa sih untungnya melayani orang lain? Kita kan jadi repot ngurusin keperluan orang lain. Habis waktu, rugi tenaga. Lebih baik waktu kita digunakan untuk ngurusin keperluan sendiri. hatiku sedih sekali. Lagian apa enaknya melayani orang lain? Bukannya enak, malahan enek. Iya enggak sih? Syukur-syukur kalau yang dilayani tahu berterima kasih. Tapi sering yang dilayani malah marah-marah, mengkritik karena tidak sesuai dengan seleranya. Katanya melayani, tapi faktanya cuma cari kesibukan daripada nggak ada kerjaan di rumah. Jam saja kalian tidak bisa berjaga dengan aku. Nanti kalau ada kerjaan yang ada duitnya, melayaninya tunda dulu. Katanya melayani, tapi nyatanya cari pemasukan. Kalau diajak melayani sukarela, malah suka ngeles, suka ngehindar. Katanya melayani, tapi rupanya cari panggung. Senangnya cari muka, cari ruang aktualisasi. Ujung-ujungnya cari apa lagi? Cari masalah sama orang lain. Konon katanya melayani identik dengan kerendahan hati. Tapi yang terdengar adalah memerintah dengan arogan dan congkak. Konon katanya melayani identik dengan rela berkorban demi kebaikan orang lain. Tapi yang terasa mengutamakan kepentingan sendiri dan mengunggulkan pemikiran dan pendapat sendiri. Konon katanya melayani adalah meneladan Kristus. Tapi kok yang banyak terlihat bukan seperti Kristus. Coba lihat Yesus. Tujuan hidupnya bukan untuk mendapatkan pelayanan, melainkan untuk memberi pelayanan. Alkitab tidak mendampakkan, tidak menggambarkan Yesus sebagai Tuhan yang suka memerintah orang lain, berlagak pembesar, melainkan dia tampil sebagai Tuhan yang suka melayani orang lain, berperangai sebagai pelayan. Coba lihat murid Yesus. Nyanyi terus. Ya. Orientasi hidupnya untuk mendapatkan posisi penting di samping Yesus. Berdebat, merasa diri hebat. Malahan ada yang jadi pengkhianat. Nampaknya Yesus tahu bahwa murid-muridnya punya masalah dalam jiwa pelayanan.
Murid-muridnya punya masalah kejiwaan. Kejiwaan dalam melayani. Punya masalah dalam karakter. Karakter kerendahan hati. Kata-kata pengajaran, khotbah, mengikuti Yesus cukup lama, tidak cukup membuat murid paham. Murid berat kepala dan keras hati. Seperti anak kecil butuh alat peraga supaya paham. Demikianlah murid-murid butuh alat peraga supaya mengerti betul. Yesus melakukan tugas bawahan, tugas junior, bahkan tugas budak. Yaitu apa? Membasuh kaki. Itu bukan tugas senior. Itu bukan tugas pejabat. Itu bukan tugas guru. Itu bukan tugas Tuhan. Tapi sang guru memberi pengajaran, itulah pelayanan. Sang Tuhan menunjukkan keteladanan, itulah kerendahan hati. Kita ini juga murid-murid yang punya masalah kejiwaan. Punya masalah jiwa pelayanan. Bapak Ibu dan saya punya masalah kejiwaan dalam hal melayani. Dalam hal kerendahan hati. Seberapa kita peduli pada sesama, lalu kita mau melayani dan berkorban untuk orang itu. Berapa banyak orang yang mau melayani, tapi mau nggak rendah hati. Kita seperti murid-murid Yesus yang sulit memahami dan masih harus terus diajari oleh Tuhan Yesus. Sudah berapa lama jadi Kristen? Sudah berapa lama melayani Tuhan di gereja? Sudah berapa lama ada di tengah-tengah persekutuan? Tapi toh ternyata kita masih harus dibasuh oleh Tuhan. Karena kita masih harus terus belajar untuk membasuh sesama kita. Karena kita masih harus terus belajar kerendahan hati. Kata Yesus, kita memang sudah bersih, tapi enggak semua. Apakah kita murid Kristus? Maka pahamilah maksud Yesus. Teladanilah maksud Yesus. Milikilah jiwa Yesus. Jiwa Kristus adalah melayani dan menghamba. Melayani bukan sekedar sibuk sana sini, ngatur ini itu. Melayani adalah mengosongkan diri. Menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan Tuhan. Melayani adalah menyangkal diri, mengutamakan kepentingan dan kebaikan orang lain. Lakukan itu. Basuh kaki sesamamu. Caranya? Perhatikan keluargamu, rumah tanggamu. Sudahkah engkau melayani mereka? Layani keluargamu dengan sepenuh cinta. Tengok sesamamu, rekan kerjamu, orang-orang di sekitarmu. Layani mereka dengan penuh kepedulian. Lihat gerejamu. Layani gerejamu dengan kerendahan hati. Amati lingkungan di sekitarmu. Layani dengan rasa hormat. Pandanglah Tuhanmu. Layanilah Tuhanmu dengan segenap hidupmu.
Bukan soal berapa kali kita melakukan pembasuhan kaki. Bukan seberapa kali kita membasuh kaki orang lain. Tetapi kita diingatkan kita masih harus dibasuh. Karena itu, selamat merendahkan hati, selamat melayani. Yesus mati untuk saya dan saudara. Amin. Mari berdoa. Ampuni kami yang sombong, Tuhan. Ampuni kami yang rendah, yang tinggi hati. Ampuni kami yang congkak dan kami merasa hebat. Ampuni kami yang terlalu mengandalkan pemikiran kami. Ampuni kami yang merasa paling benar dan paling tahu. Ampuni kami yang suka memerintah sesama, suka memerintah keluarga, suka memerintah suami, istri, anak, orang tua. Ampuni kami Tuhan, di dalam segala tinggi hati kami. Kami masih harus dibasuh. Dan seperti Kristus harus meneladankan kepada kami tentang pembasuhan. Hari ini Tuhan, kami akan membasuh sesama kami di dalam kehidupan yang nyata. Rendahkan hati kami Tuhan di hadapan salib-Mu. Kami bukan siapa-siapa. Rendahkan kami Tuhan, supaya kami malu di hadapan Yesus Kristus, Tuhan dan Guru yang telah merendahkan dirinya sebagai contoh untuk kami. Bantu kami memiliki hati seperti Yesus, melayani seperti Yesus di dalam segala perkara. Amin.